menjadi aku telah ada. Jadi sangatlah bertentangan. Sedangkan bangsa Yahudi berpikir jauh sebelum Yesus datang, Abraham sudah meninggalkan dunia. Jadi sangatlah tidak mungkin. Sedangkan mengatakan Yesus, sebelum Bapak Abraham ada, aku sudah ada. Jadi siapa dia? Jadi itu. Sehingga timbul unjuk rasa melempari Yesus beramai-ramai. Jadi itu Bapak Saudaraku, makanya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen haruslah kita menaati firman kebenaran, karena artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jika kita pengikut Kristus, harus kita taat dan setia firman kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita ini tidak hanya ikut-ikutan. Jangan seperti bangsa Yahudi tadi, dia percaya Tuhan tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi memang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanalah kita ini seorang orang kafir. Bahkan kita ini bukan orang pilihan, bukan bangsa pilihan, bukan bangsa Israel, tapi kita oleh karena kasih karunia. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Jika bangsa Israel tidak menolak Yesus, tentu keselamatan tidak sampai kepada kita. Tapi oleh karena bangsa Israel menolak Tuhan Yesus, sehingga firman-Nya sampai kepada kita, kasih karunia itu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran ini, taat dan setia, kemanakah arah tujuan kita? Padahal Yesus mengatakan kepada kita di Yohanes 14, Bapak Ibu Saudaraku, jelas katakannya kepada kita. Yohanes 14 ayat 6, katanya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat, kita ulangi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita orang Kristen, harus kita kembali kepada firman kebenaran, karena Yesus mengatakan kepada orang Kristen yang mengatakan saya ini adalah Kristen, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi jelas sini katakan tadi, bahkan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena sini katakannya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi yang dilihat murid-muridnya bukanlah Tuhan, tapi yang dilihatnya adalah Yesus. Jadi kenapa Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi yang dilihat adalah Yesus. Bahkan Dia mengatakan, akulah Tuhan. Memang nggak dibilang seperti itu. Tapi sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat dan kamu telah melihat Dia. Tetapi kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kenapa Filipus mengatakan seperti itu? Karena Filipus juga berpikir secara daging. Filipus juga berpikir secara dunia. Bahkan Yesus ini adalah lahir seperti manusia. Jadi Filipus ini juga tidak yakin dan percaya dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Makanya Filipus mengatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat Bapa-Ku, ia telah melihat Bapa-Ku. Bagaimana engkau berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus menjelaskan kepada Filipus. Kata Yesus kepadanya, telah sebegian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini juga orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga membuat firman-firman kebenaran. Sehingga firman Tuhan ini dicomot-comot. Sehingga firman Tuhan ini ditambahi, dikurangi. Nah, jadi jika kita demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita? Apakah kita mengikuti ajaran-ajaran manusia menyenangkan daging? Apakah kita mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan menyiksa daging? Nah, jadi itu pilihan kita Bapak Saudaraku. Bukannya kita ini dipaksa Tuhan harus percaya, harus mengikut firman Tuhan. Tidak. Tuhan itu memberikan hak bebas. Hak bebas untuk memilih kemana arah tujuan kita. Tuhan memberi jalan lebar ke api neraka, sempit ke jalan surga. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen, tapi sedikit yang taat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini kasih yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memberi firman-firman kebenaran, karena ingin kita sama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan-jangan nanti kita enyahlah kamu pembuat kejahatan. Kita lihat Filipus sendiri bersama-sama Tuhan Yesus, dia juga tidak mengenal. Jadi tidaklah kita lama atau sedikitnya menjadi orang Kristen. Bukannya kita hanya nenek moyang kita Kristen udah pasti kita selamat. Belum jaminan. Banyak orang mengatakan, jangan saya khotbahi, jangan saya injili, karena opung saya pun sudah Kristen. Jadi bukanlah Kristen itu membawa keselamatan Bapak Saudaraku, tidak. Kita lihat Filipus sendiri bersama-sama Tuhan Yesus, dia sendiri tidak mengenal Tuhan itu. Jadi bukan selamanya. Tapi saat ini yang mau Tuhan itu pertobatan. Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah meninggalkan ajaran-ajaran turun hitam menjadi putih? Itu jadi permasalahannya Bapak Saudaraku. Jadi bukannya kita lamanya menjadi orang Kristen. Bukan hanya percaya saja. Bukan hanya kita pengurus gereja. Bukan kita hamba Tuhan saja. Bukan. Hamba Tuhan pun belum tentu selamat jika tidak melakukan firman-firman kebenaran. Itu semuanya kan dunia. Itu yang dikejar semua dunia, sama seperti orang-orang bangsa Yahudi tadi, sama seperti juga sama si Filipus, berpikir tentang dunia, hal-hal dunia. Karena Yesus juga itu dia hidup dalam dunia, sehingga dia menganggap apa yang diceritakan Yesus itu adalah hal-hal dunia. Tapi bahwa Yesus itu datang ke dunia ini bukan bicara tentang hal dunia, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk berbicara hal-hal kerajaan surga.
kehidupan yang kekal itu, karena Tuhan tidak satupun manusia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi manusia sama masih seperti di kerajaan Nuh, tidak percaya, sehingga Tuhan kecewa menciptakan manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengatakan kita orang Kristen, itu artinya pengikut Kristus. Tapi kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Bagaimanalah hati Kristus? Apakah dia tidak menangis melihat kita, Bapak Saudaraku? Itu harus kita pikirkan, Bapak Saudaraku. Betapa luar biasanya Yesus datang ke dunia ini, disiksa, dihina, dicaci, diolok-olok, bahkan disalibkan di kayu salib sampai darah tetes terakhir. Namun begitu kita tidak menghargainya, Bapak Saudaraku. Jadi dengan apakah kita diselamatkan saat ini, Bapak Saudaraku? Jika begitu pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, namun kita tidak mau taat dan setia apa yang diajarkannya. Adakah manusia sanggup berkorban untuk menyelamatkan manusia seperti Tuhan Yesus? Hanya Yesuslah sanggup menderita sampai tetes terakhir, darah terakhir, untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, saudaraku, sadarlah kita ini, Bapak, saudaraku, kita ini bukan bangsa pilihan. Kita ini adalah orang kafir. Tapi karena kasih karunia, kita diselamatkan. Jadi jangan sia-siakan, Bapak, saudaraku. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan pemberian itu. Jangan sia-siakan tiket yang berikan Tuhan kepada kita. Harus kita menuruti petunjuk-petunjuk yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Harus kita menjalankan firman Tuhan yang berikannya kepada kita, supaya tiket kita itu berlaku, supaya janji itu kita dapatkan, bahwa kita itu menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan kita seperti bangsa Yahudi ini tadi, Bapak Saudaraku. Di sini kita melihat tadi dia melempari Yesus, bahkan Yesus lari. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita. Kita teruskan yang tadi, Yohanes 14 yang tadi, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu saja sudah cukup bagi kami. Bahkan kita tahu Filipus ini sudah bersama-sama Yesus, sudah murid Yesus, itu saja tidak tahu bahkan siapa Tuhan itu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan buat pesan kepada kita supaya kita itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ditinggalkannya. Jadi kita tidak diam, tidak hanya menunggu
bahwa tiket kita itu kita menganggap masih berlaku. Jika kita tidak melakukan firman kebenaran Bapak Saudaraku, tiket kita itu tidak berlaku. Karena apa? Karena tidak kita kerjakan seturut dengan petunjuk. Walaupun Yesus sudah diselipkan di kayu salib, darahnya adalah seturah untuk menebus dosa-dosa kita. Jika kita tidak taat dan setia, kita tidak akan dapat apa yang dijanjikan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak cukup kita hanya percaya saja. Tidak cukup kita hanya ke gereja saja. Jadi harus kita kerjakan keselamatan kita. Makanya Bapak Saudaraku, kembalilah kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab, baca Alkitab ini, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah akan menuntun, membimbing, menyertai kita. Tanpa ada Roh Kudus, kita tidak akan mengenal Bapa itu. Tanpa Roh Kudus, tidak akan bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan itu. Karena jelas Bapak Saudara, kita ulang-ulangi lagi. Kita ulang-ulangi, karena firman Tuhan ini jika kita ulang-ulangi, mantap, bertumbuh dia. Nah, jadi firman Tuhan ini harus kita ulang-ulangi, supaya kita ingat dan nempel dalam jiwa kita ini. Di sini kita melihat Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Filipus tadi tidak percaya, walaupun dia bersama-sama Tuhan Yesus melayani kemana-mana, tapi Filipus itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi makanya Bapak Saudaraku, bukannya lamanya kita menjadi orang Kristen. Satu hari pun kita mengenal Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, di situ kita mati, kita selamat. Nah, jadi bukannya mungkin dari lahir dari nenek moyang kita sudah Kristen, tapi kita tidak percaya, sama seperti Filipus tadi. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan supaya terbuka hati kita. Karena sini katanya tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Alkitab Bapak Saudaraku, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, jelas katanya Alkitab, Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kita percaya firman Tuhan ini adalah Tuhan, dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Tuhan itu, karena Yesus datang naik ke surga, akan kuturunkan Roh Kudus kepadamu. Kuberikan Roh penolong. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita tidak tempiatu. Jadi orang Kristen yang taat dan setia tidak tempiatu. Kenapa? Karena Tuhan menurunkan Roh Kudus. Jadi sini katanya tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita dijamin, karena di sini katanya ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi jika kita tidak penuh Roh Kudus Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa jumpa dengan Tuhan? Siapa yang kita andalkan? Siapa penuntun kita? Siapa yang mengajari kita? Siapa yang membimbing kita? Makanya banyak orang Kristen saat ini, dibaca pun Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, balik. Jika tidak penuh Roh Kudus, yang berpikir adalah otaknya, yang berpikir adalah nalarnya, yang berpikir adalah logikanya. Sehingga firman Tuhan ini ditambahi, dikurangi. Bukannya menaati dan taat dan setia. Jadi tidak seberapa manusia ingin taat dan setia Bapak Saudaraku. Karena ini kita lihat Yesus sendiri dilempar dengan batu.
Kenapa? Karena yang diajarkannya tidak logika. Memang firman Tuhan ini tidak logika, Bapak Saudaraku. Tidak bisa kita nangkap dengan pikiran-pikiran manusia. Tidak masuk di akal. Tidak logika. Mana pula mungkin bisa 5.000 orang makan 3 keping roti? Dengan 5 keping roti bisa makan 5.000 orang. Dengan 2 ekor ikan. Itu tidak mungkin. Jadi memang kalau kita pikirkan secara logika kita, Bapak Saudaraku, satupun kita ini tidak mau taat dan setia kepada firman Tuhan. Karena tidak logika. Makanya dari dulu sampai sekarang ini, ya tidaklah banyak manusia yang datang dan tak setia. Yang datang sih banyak, tapi yang tak setia tidak. Karena dipakai logikanya, yang pakai otaknya, yang dipakai pikirannya. Sehingga sama seperti Filipus tadi. Yang dilihat, dia yang percaya yang dilihatnya. Apalagi seperti kita, Bapak Saudaraku, kita tidak melihat. Hanya kita berdasarkan firman. Sedangkan Filipus bersama Yesus saja tidak percaya. Sangka bahaya bangsa Yahudi saja melihat Yesus tidak percaya. Apalagi kita, Bapak Saudaraku. Kita hanya percaya, tidak melihat. Jadi apa dasar kita jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan? Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, kemana kita dibawa? Jika kita kembali kepada laptop. Karena kalau manusia yang mengajarkan sama seperti orang-orang dunia. Berita itu dari 1 menjadi 10. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang diceritakannya itu. Apa yang dilihat itu nggak bisa dipertanggungjawabkan karena mulut ini bertambah-tambah. Tadinya berita itu 1 menjadi 10. Nah, jadi Bapak Saudaraku, jika kita melihat fakta apa yang kejadian, tentu hanya 1. Di mana fakta itu adalah Alkitab. Jadi Alkitablah cermin kita, Alkitablah gambaran kita, Alkitablah petunjuk kita. Sehingga kita itu tetap utuh. Tidak kiri, tidak kanan, tidak melenceng. Jadi memang sangat sukar, Bapak Saudaraku. Sangat sukar. Apalagi akhir-akhir zaman ini, Bapak Saudaraku, kita melihat keadaan ini. Ekonomi makin sulit. Pekerjaan makin sulit. Banyak orang pengangguran. Banyak pabrik-pabrik yang tutup. Bahkan kita melihat sepanjang jalan orang jualan semua. Siapakah pembeli lagi, Bapak Saudaraku? Bahkan semua orang yang berjualan sekalian berlomba murah. Makan apa lagi kita, Saudaraku? Jadi ini sekarang sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Jadi setan itu akan makin gencar. Gencar menindakbobokkan manusia. Supaya manusia tidak taat akan kepada firman-firman kebenaran. Supaya manusia hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Tidak lagi kembali kepada firman-firman kebenaran. Sama seperti Petrus tadi. Dia hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Mengikuti kebiasaan-kebiasaannya. Sehingga dia tidak percaya kepada Yesus. Makanya Filipus mengatakan, tunjukkanlah Tuhan itu, Bapa itu pada kami. Itu saja sudah cukup. Padahal dia selama ini bersama-sama Tuhan Yesus. Karena dia tidak percaya dia Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ini bukannya menggertak-gertak. Saya ini bukanlah menakut-nakuti. Tapi saya ini diunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya bukanlah menarik jiwa.
bukanlah menarik jiwa untuk pindahkan ke gereja, bukan. Saya menyampaikan firman kebenaran supaya kita kembali kepada Alkitab. Hanya itu saja. Karena Alkitablah fakta, karena Alkitablah petunjuk, karena Alkitablah kebenaran sebagai kita menjadi orang Kristen. Jadi jika kita mengatakan kita ini orang Kristen tapi kita tidak taat kepada firman Tuhan, Alkitab yang kita percayai, kemanakah arah tujuan kita? Jadi Bapak Saudaraku, saya ini bukannya berkhotbah, bukan mengajari, tapi ini saya menyampaikan, di mana tadi jam 2.30 saya dibanguni oleh Roh Tuhan. Dia mengajari tentang kemerdekaan. Banyak ayat-ayat yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudaraku yang saat ini, di mana saya catat tadi semua yang ditunjukkan pada saya, di mana yang harus saya sampaikan tentang kemerdekaan orang-orang Kristen. Jadi banyak